Nama aku Ivana. Aku Nisa. Dan pada kesempatan kali ini kita akan bertemu dengan tamu spesial yang pernah belajar di Turki. Kamu penasaran tentang kultur dan budaya di Turki? Stay tune terus ya video kita. Bye. Halo. Sekarang kita sudah bersama dengan tamu spesial kita, yaitu Wulan. Nah, mungkin sebelum kita mulai cerita jawab hari ini, kita akan kenalan diri terlebih dahulu dong ya. Aku Ivana. Aku Nisa. Oke, nah mungkin Wulan boleh memperkenalkan diri dari nama panjang, umur, dan juga sekarang Wulan belajar di mana. Oke. Halo, perkenalkan nama aku Wulan Sinurdini, biasa dipanggil Wulan. Umur aku 21 tahun dan sekarang aku belajar di Presiden University. Oke, nah kayaknya daripada berlama-lama, langsung aja kita mulai ke pertanyaan yang pertama ya. Oke. Boleh? Oke. Jadi, aku dengar Wulan tuh kamu pernah belajar di Turki ya? Ya, benar. Oke, nah aku tuh mau nanya nih, boleh gak sih diceritain kayak pertama kali kamu ke Turki itu di umur berapa? Dan kenapa waktu itu kamu kepikiran untuk ke Turki untuk belajar? Turki itu adalah salah satu negara yang dimana itu mimpi aku ya. Karena dulu aku melihat kayak negara Turki itu bukan terkenal hanya ada 4 musimnya aja, tetapi negara Turki itu terkenal dalam cerita dalam agama Islam yang disebut biasa Konstantinopel. Nah, cita-cita aku emang berkuliah di Turki ketika umur aku 16 tahun. Tapi ya karena seiring waktu yang belajar, terus aku bisa berada di Turki ketika umur 20 tahun. Oh, berarti setahun yang lalu ya? Iya, setahun yang lalu. Oh, berarti saya udah terpikir untuk belajar di Turki dari umur 16 dan akhirnya kesananya umur 20 tahun. Oke, menarik banget ya, karena kamu bilang tadi udah memang mimpi kamu ya dari kecil untuk ke Turki. Oke, lanjut ke pertanyaan nomor 2. Itu kan maksudnya masuknya kamu tuh masih muda ya, umur 20 tahun. Nah, kamu pasti ngerasa nervous dong ya dengan perjalanan ini gitu ya. Nah, kalau boleh tahu, apa yang pertama kali kamu rasain tuh beda banget ketika kamu di Turki? Kayak kamu ngerasa, ih beda banget ya nggak kayak di Indonesia. Nah, boleh tahu nggak itu apa? Boleh. Banyak banget sesuatu yang benar-benar aku kaget banget ketika pertama kali nginjak, terutama di bandaranya ya, di bandara Istanbul. Itu aku tuh belum bisa bahasa, hanya aku bisa bahasa saya, kamu mau pergi kemana dan di mana. Selebihnya aku nggak tahu. Nah, sempat juga sebelum aku pergi ke Turki, aku pernah belajar bahasa Turki 1 tahun, 1 bulan di Bojonegoro di Jawa Timur. Nah, setelah itu aku pergi ke Turki, ya itulah aku hanya bisa bahasanya yang dasarnya aja. Ketika aku nginjak pertama kali di Istanbul, bandara itu, aku sama teman-teman itu bener-bener gak tahu apa yang harus aku omongin. Jadi, tapi orang Turki itu di sana gak bisa bahasa Inggris. Oh, berarti susah banget dong ya? Susah banget. Jadi, mereka itu orang yang fanatik sama negaranya sendiri. Jadi, dia udah bahasa Turki. Bedanya dengan Indonesia. Kalau Indonesia itu, kita mempelajari semua bahasa karena kita punya cita-cita dong keluar kuliah di mana. Nah, jadi pertama kali aku ke sana aku shocknya itu. Dan orang sana itu cara berbicaranya, intonasinya itu lebih tinggi dibanding orang Indonesia. Seperti itu. Nah, pastinya itu kan kayak gugup ya, kayak bingung banget nih pertama kali gimana caranya. Nah, cara kamu adaptasinya itu gimana sih? Cara aku adaptasi di sana, yang penting bahasanya dulu ya. Aku belajar sama teman-teman itu di sana itu ada yang namanya mini tomer. Tomer itu artinya khusus dalam bahasa Turkinya. Nah, di situ ada sekumpulan Indonesia dan aku kan keterima di Sakarya University. Nah, di situ sekitar ada 700 orang Indonesia di sana. Jadi kita punya inisiatif tuh untuk membuat kelompok yang dimana kelompoknya itu ada buat pembelajaran bahasa Turki. Jadi kita belajar dari alfabetnya, bahasa-bahasa dasarnya, dan di samping itu juga kita diwajibkan untuk menonton serial TV yang dimana memakai bahasa Turki. Jadi baru dari situ belajar bareng-bareng ya sama orang-orang Indonesia lainnya. Menarik banget ya. Yang awalnya mungkin kayak kalau aku mungkin di situ aku beneran bisa bingung banget sih ya, apalagi kayak nggak bisa ngomong bahasa Inggris, pasti kan takut banget ya. Oke. Masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pasti sana. Apa sih yang membuat kamu tuh kangen banget sama Indonesia?
Yang membuat aku kangen banget sama Indonesia itu gak jauh dari makanan ya. Benar. Karena di Turki itu mereka itu nggak suka yang namanya banyak garam, micin nih. Sedangkan Indonesia beda ya terkenal sama Indonesia ya. Sedangkan Indonesia itu terkenalnya apa-apa micin gitu kan. Nggak ada flavorful. Ya, nggak ada micin itu ya itu bukan makanan gitu kan. Nah jadi ketika di sana itu kita banyak mereka itu jarang ada nasi. Jadi apa-apa roti. Kita mau ke KFC, mau ke McDonald atau ke Burger King itu apa-apa roti semuanya. Jadi nggak ada kan biasanya kayak Burger King ada nasinya lah ya, kan kayak gitu. Di sana nggak ada. Jadi apa-apa untuk kayak roti. Berarti kamu yang paling kangen makanan Indonesia ya? Apa tuh kalau boleh tahu? Kepikirannya makanan apa tuh? Aduh, ada seblak, bakso, ada nasi goreng. Tapi di Turki itu ada yang jualan di mana restoran Indonesia. Nah di Sakarya itu ada sekitar 3 restoran Indonesia yang jual di sana. Otomatis dengan kayak bumbunya yang harus terbangnya pakai pesawat itu kan mahal ya. Jadi harganya juga jauh beda. Tapi ya lumayan lah ya untuk ngobatin kangen orang Indonesia pasti kesono tuh. Jadi selama kamu belajar di Turki itu kan itu setahun ya? Pasti itu ada satu momen yang itu tuh kena banget. Nah, apa sih kira-kira? Kenanya gimana ya? Kayak dari sekian banyaknya momen dan kuliah di Turki itu yang paling berkesan banget, entah itu dalam kayak pengalaman atau kayak dalam hidup kamu, mungkin kayak ini kayaknya bakal dikenang banget deh sama aku gitu. Ada sesuatu yang dimana itu terkenang banget ya, sampai sekarang aja masih suka diceritain sama teman di sana itu, dimana aku sama temanku tuh mau pergi belanja ke mall, tapi kita tuh gak tahu naik bisnya apa. Kan di sana rata-rata naiknya bis ya, transportasi umum. Nah kita naiklah bis, di situ kita salah bis dan kita malah sama Abi itu kita ngomong paman di sana tuh Abi ya, sama abinya itu sama paman itu kita malah kayak lu kok salah gitu loh, kok sudah salah nggak bisa bahasa Turki gitu loh. Nah di situ kita udah bingung banget dan kita diturunin di tempat yang kita nggak tahu dan itu keadaan gelap gitu. Tapi itu dari kejadian itu mengubah cara pandang kamu nggak kayak kayaknya aku harus lebih gini kalau di Turki atau mungkin kalau di Indonesia juga, jadi kayak kebawa apa tuh pelajarannya? Pelajarannya apa yang kebawa? Iya, bawa pelajarannya seperti kayak kemana-mana aku harus tahu dulu. Aku harus nanya ke kakak tingkat aku. Kita mau kesini naiknya bisnya apa, cara ngomongnya apa. At least kan ditulis kalau emang kita nggak bisa bahasanya tulis di bahasa Arab. Oke, waktu di Turki nih ada nggak makanan atau minuman yang kira-kira ini kayaknya menarik deh kalau dikenalin di Indo, kayak kita dijual mungkin laku kali ya gitu. Banyak banget, kayak pokoknya siapapun itu yang kita ke Turki kita harus nyobain yang namanya baklava ya. Baklava itu kalau kayak kita tuh martabak lah kan, cuman bedanya di dalamnya itu kayak yang lagi viral sekarang, dalamnya ada kunefe. Oh bacanya gimana? Kunefe kan? Bacanya kunefe. Ada kunefenya di dalamnya. Nah itu tapi untuk tes orang Indonesia itu kurang, soalnya dia manis banget. Soalnya kalau orang Indonesia kan apa-apa minyak, kalau orang Turki itu apa-apa pakainya gula. Jadi kayak martabak di atasnya disiramin gula. Nah, dari tadi pengalaman kamu di Turki itu ada nggak sih kayak kamu tuh titik mungkin kayak merasa kesulitan, kayaknya ini budayanya nggak bisa aku terima deh di diri kamu? Ada nggak kira-kira? Ada, kayak aku kan orang yang Sunda ya. Ya mungkin kakak-kakaknya juga tahu orang Sunda itu yang lemah lah dalam hati ya gitu. Jadi di sana itu mereka tuh cara berbicaranya itu dengan nada yang tinggi. Padahal itu biasa aja, tapi menurutku itu tuh mereka kayak yang marah gitu loh, kayak misalkan kamu pergi kemana tapi bahasanya itu yang kenceng gitu. Nah, itu yang nggak bisa aku terima, tapi ya lama kelamaan kita belajar itu insya Allah aku bisa terima. Jadi dari nadanya ya dari nadanya bisa nangis ya pokoknya. Kayak kaget nih gitu. Iya, karena mungkin
eh, kakaknya pun di rumahnya mungkin bahasanya tuh yang lebih lembut gitu loh kan. Oke, kayaknya itu aja pertanyaan-pertanyaan yang akan kami ajukan hari ini ke Kaulan. Sekali lagi kami terima kasih banget ke Kaulan karena telah hadir bersedia untuk menjawab segala pertanyaan-pertanyaan kita tentang Turki ya. Mungkin itu aja dari kita. See you di next podcast kita. Dadah.